Dia punya bikin hubungan dengan negara-negara luar, antara lain Spanyol, Inggris. Kalau Spanyol dengan Inggris datang dalam bentuk kerjasama penuh budaya dan sebagainya. Lain dengan Belanda atau Portugis dalam bentuk yang lain. Sehingga Tidore tidak mau kalau didikte dan dijaga. Dia melihara hubungan persaudaraan baik ekonomi maupun apa, tapi di atas itu persaudaraan di paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma alhamdulillah wa syukurillah. Saudara yang baik yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sudah ada di Tidore di Maluku Utara, tepatnya di Kesultanan Tidore, dan alhamdulillah di sini disambut baik langsung oleh Sultan Tidore, Bapak Hussein Shah, dan didampingi sama kakakku yang paling baik, yaitu seorang politisi, seorang wanita karir yang luar biasa. Beliau adalah Kakak Faridawati Dahlan Aceh, yaitu seorang wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan sekaligus ketua DPW dari Partai Nasdem Kalimantan Tengah. Dan alhamdulillah sudah bersama dengan Pak Sultan, dengan Kakak Farida. Assalamualaikum Mas Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Sultan. Alhamdulillah. Ya, nah inilah beliau Sultan Tidore yang kita lihat. Beliau ini adalah yang Sultan yang ke-37 ya, Sultan. Alhamdulillah. Dan ini kakakku di sini. Ini Kakak Farida. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak ya, kita ini sudah sudah bersilaturahim ke sini. Wasilahnya melalui kakak kita ini bisa datang ke Ternate dan ke Tidore, Bentus ke Maluku Utara ini. Nah, ini kan programnya dari kakak juga di sini kan sebagai kunjungan kerja dan mungkin menjadi implementasi atau ingin mendapatkan studi banding lah segala macam bagaimana di provinsi Maluku Utara ini khususnya, dan kita bisa lebih khusus lagi bisa bertemu dengan Sultan ya. Sekarang dari kakak sendiri setiap kunjungan itu apa yang diinginkan oleh kakak sendiri sebetulnya, seorang Kakak Farida, seorang politisi dari Partai Nasdem, apa sih Kak? Ya, jadi saat ini sebenarnya terkait dengan tugas di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, kami sedang menyelesaikan Perda ada dua ya, dengan Perda yang kita mau pelajari dari Provinsi Maluku Utara. Yang pertama tentang Perda pajak yang distribusi, kemudian yang kedua adalah Perda terkait dengan hak adat. Kemudian ada satu Perda yang juga masih dalam proses, yaitu pemeliharaan cagar budaya. Tentang cagar budaya yang dimiliki oleh Kalimantan. Ini kali kedua kami datang ke Kesultanan Tidore, tapi dengan maksud yang berbeda. Kalau yang pertama kami berkunjung ke sini, kami ingin melihat persiapan dari Kota Tidore menghadapi event internasional ya, yang disebut Sail Tidore. Nah, tapi mungkin nanti kita akan dengarkan dari Pak Sultan apakah tetap dilaksanakan tahun ini atau ada kemunduran waktu. Nah, yang kali ini saya bersama dua pansus datang ke sini untuk menggali informasi dan pengayaan terkait tentang cagar budaya, juga tentang hak adat. Nah, ini tentu nanti AA bisa bantu saya untuk gali informasi itu dari Pak Sultan. Baik, makasih Kakak. Alhamdulillah, mungkin kita langsung aja sama Pak Sultan ya, Sultan Tidore. Bagaimana sih kalau tiap hari kan pasti sibuk ya Pak Sultan? Ketemu tamu, ketemu segala macam, mungkin keseharian juga sibuk. Bagaimana mengatur waktu nih Pak Sultan nih? Alhamdulillah ini saya diterima nih, bisa ada waktu juga dengan kami gitu loh, dengan rombongan dari Kalimantan Tengah ini. Gimana Pak Sultan cara mengatur waktu? Emang kalau di sini, kalau di Kesultanan itu memang ada protokolnya sama dengan kerajaan-kerajaan yang lain atau seperti apa sih Pak Sultan? Ya, alhamdulillah, terima kasih Ida Ibu Nini Solikie Nasib. Alhamdulillah kunjungan ini adalah merupakan sebuah kehormatan yang tinggi terhadap Kesultanan Tidore. Insya Allah mudah-mudahan jalinan sahabatan ini bisa berkelindan dan kita bisa memenuhi banyak harapan dan anak bangsa.
khususnya di Tidore dan Lebiti, itu di Indonesia kita cintai. Jadi alhamdulillah tradisi merawat budaya kultur yang ada di sini itu sudah menjadi turun temurun. Ikan semua anak yang ada lahir di Tidore itu adalah anak adat. Siapapun. Kenapa disebut mereka sebagai anak adat? Karena semua orang lahir, orang di Tidore bilang ada berkaitan dengan marga. Marga itu semua, kalau orang di sini bilang ada punya dodia, ada hal-hal yang ditinggalkan oleh orang tua-tua yang harus dijaga dan dirawat terus menerus, itu namanya dodia. Dan semua warga punya dodia sendiri dan mereka rawat. Salah satu contohnya misalnya dodia di bidang tarekat misalnya. Ya, jadi misalnya kalau Pak Ishak ada di Pulau Kapitang yang Ishak, nah itu mereka rawat dan itu setiap malam-malam tertentu. Dan biasanya antara pada malam Senin atau malam Kamis dan malam Jumat itu perawat. Jadi kalau dengar orang mendengungkan zikir-zikir di sini dari tiap rumah, itu masing-masing marga punya kewajiban untuk menjaga. Itu istilahnya daripada lagi ke takdir. Berikut lagi adanya semacam ziarah jeru. Itu adalah satu jeri atau makam yang benar-benar menurut tiap makam mereka dikeramatkan. Jeri itu peninggalan itu Ada karamah, ada karamah, ada para aulia dari masing-masing marga pun. Itu selalu dijaga dan biar penjagaannya itu adalah mengenalinya tikir apa dan sebagainya. Kemudian itu salah satu dari bentuk dan budaya sih. Kemudian ini karena banyak sekali peninggalannya setelah peralihan dari kemerdekaan, dari sebelum kemerdekaan sampai masuk ke kemerdekaan itu banyak yang hilang, banyak yang punah. Sekarang saya bersama dengan kakak Isa, ibu ini kita berupaya untuk bagaimana merestorasi kembali semua sehingga jadi bagus, kita merawat ini kembali. Dan ini tentu membutuhkan anggaran yang luar biasa. Kemudian saya selalu meminta kerjasama dengan baik pemerintah provinsi maupun dengan cagar budaya, BCB, Balai Cagar Budaya, dan itu alhamdulillah mereka mau membantu bagaimana melakukan perawatan terhadap apa-apa yang ditinggal sama orang tua. Dan yang terakhir itu bagaimana ditanyakan oleh kakak kita tadi, kemudian sejarah masalah dengan bangsa-bangsa lain. Negeri ini pernah didatangi oleh bangsa-bangsa besar. Terus Sultan ini pada saat sebelum Indonesia masuk dia menjadi negara ini sendiri, punya otonomi sendiri. Negara ini negara berdaulat, negara Tidore, berbentuk kesultanan. Awalnya berbentuk kerajaan, setelah Islam masuk berubah menjadi kesultanan dan punya bikin hubungan dengan negara-negara luar, antara lain Spanyol, Inggris. Kalau Spanyol dengan Inggris datang dalam bentuk kerjasama ekonomi, budaya dan sebagainya. Lain dengan Belanda atau Portugis dalam bentuk yang lain, sehingga Tidore tidak mau kalau didiktir dan dijaga. Dia melihara hubungan persaudaraan baik ekonomi maupun apa, tapi di atas itu persaudaraan di pada hidup Islam. Itu Tidore, sehingga kita punya hubungan dengan Spanyol pernah datang di sini, membawa Juan Sebastian Elcano, ya, kemudian ada yang lain. Dan itu sekarang orang Spanyol datang dan mau bagaimana menjalin kembali hubungan 500 tahun. Dan itu dibuat dalam bentuk cair 500 tahun, tapi ini sudah 502 tahun nih, karena kemarin pas waktu itu dilaksanakan terjadi pandemi sehingga itu tertunda terus, dan akhirnya Presiden lewat Menteri dengan Menteri Koordinator Maritim lalu infrastruktur ya minta untuk ditunda, tapi tetap akan dilaksanakan. Dan itu sekarang lagi melakukan persiapan untuk nanti di bulan November. Saya belum mendengar bagaimana, ada tim yang datang sekarang, mungkin ada sebagian masih ada di sini untuk melakukan evaluasi apakah sudah layak dilakukan. Saya berharap layak untuk dilakukan pada tahun ini.
Tapi kalau tidak mungkin tahun depan. Tapi saya berharap itu pada tahun ini bisa dilaksanakan. Tergantung sampai sejauh mana evaluasi yang dilakukan oleh tim dari pemerintah pusat, Menteri Pariwisata, kemudian Angkatan Laut, Kasar, dan Menteri Luhut Bin Sarpen. Kita menunggu informasi selanjutnya. Itu ya. Baik. Tapi Pak Sultan ini kan di DPD juga ya sekarang? Alhamdulillah saya di DPD dipercayakan oleh masyarakat di Maluku Utara yang memilih. Kemarin saya di DPD, Ibu Nini di DPRD, kemudian Pak Ishak Nasir DPRD Provinsi dari ini, dan kemudian kalau Pak Ishak Nasir yang Ibu Nini sudah senior lebih baik. Kalau bisa ini bisa ini Ibu Nini ya. Ini sebelah kiri ini Ibu Nini nih. Nah ini Pak Ishak Nasir. Mudah-mudahan nih Bu Tidore ini juga terus berkembang, perekonomian lebih baik lagi, Pak Sultan ya. Ya, terima kasih ya. Saya ingin barangkali pertemuan ini adalah awal. Amin. Ini awal dan masih panjang dan perjalanan terus kita akan. Ya kan menjadi tokoh dari masyarakat Maluku Utara terus ke Tidore kan, apalagi sultannya lagi kan. Jadi apa kalau Ali ya saat ini memang saya ketemu beberapa sultan, beberapa raja yang paling tawadu kayak Sultan Tidore ya, karena begitu luar biasa menghormati kita walaupun kita bukan ulama, bukan siapa-siapa, begitu apa ya menghormati yang namanya ulama atau para kiai, orang-orang yang alim. Nah inilah sebetulnya raja dan sultan sebenarnya seperti itu, karena mereka pun menjadi penting yaitu mereka melayani, mereka bisa menjadi contoh dan memberi contoh yang baik bagi rakyatnya. Dan yang pasti pemimpin yang baik itu baik sultan, raja maupun presiden atau siapapun, mereka harus bisa mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan masyarakatnya, dan membuat masyarakatnya senang kepada pemimpinnya. Mudah-mudahan kita doakan juga Pak Sultan, Kak Farida, Pak Isa, Ibu Nini yang saat ini hadir bersama AHA. Semoga mereka kelak menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang senantiasa yang dirindukan oleh masyarakat, disenangi oleh masyarakat, dan mensejahterakan masyarakatnya. Mungkin itu sekitar yang bisa saya sampaikan di hari saat ini. Sampai ketemu lagi suatu saat saya bisa ngobrol lagi sama Pak Sultan, sama Kata Farida, sama Pak Isa, sama Ibu Nini. Semoga kita semua dibahagiakan oleh Allah. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kalau udah like, share, dan subscribe di Arija Channel, insya Allah nanti penghasilannya akan kita kembalikan lagi kepada fakir miskin, orang-orang yang susah, kaum duafa yang sangat membutuhkan. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.